Saudara mahasiswa dan sahabat MK, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya mengangkat topik yaitu analisis updating waktu proyek. Sebelum kita akan mulai dengan pembahasan topik pada perkuliahan kali ini, saya ingin mengucapkan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti proses perkuliahan yang kita selenggarakan saat ini. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, topik yang saya angkat ini merupakan satu topik yang sangat aplikatif, di mana sering kita temui hal-hal seperti ini di lapangan. Untuk itu, untuk memfokuskan pembahasan kita dalam analisis updating waktu proyek, saya menggunakan kata kunci yaitu identifikasi, bar chart, network planning, float, dan durasi. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, untuk memperdalam tentang analisis ini, saya anjurkan kalian membaca buku yaitu Teori dan Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi karangan Wolfram I. Ervianto. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan analisis ini dan bagaimana persyaratan-persyaratannya dan apa yang perlu kita persiapkan? Marilah kita ikuti slide berikut ini. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, topik yang saya angkat ini yaitu analisis tentang updating proyek, waktu proyek adalah merupakan bagian daripada monitoring dan update proyek. Baiklah saudara mahasiswa, mengapa kita perlu lakukan update daripada proyek? Seperti kita tahu bahwa perencanaan dan pelaksanaan sering jauh berbeda, sehingga pada saat kita merencanakan sebuah schedule proyek, pada pelaksanaannya sering sekali terjadi perbedaan-perbedaan. Dengan demikian perlu kita melakukan penyesuaian sehingga proses pelaksanaan daripada proyek itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadinya update sangat diperlukan karena schedule tidak sesuai dengan pelaksanaan disebabkan oleh beberapa faktor di lapangan, baik itu faktor teknis maupun faktor non-teknis. Itulah sebabnya kenapa kita perlu melakukan update daripada waktu proyek. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, bagaimana cara kita melakukan update daripada proyek tersebut? Pertama, kita harus melakukan identifikasi tanggal mulai dan berakhirnya setiap kegiatan di lapangan atau kegiatan aktual di lapangan. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan identifikasi terhadap progres atau prestasi fisik setiap pekerjaan di lapangan. Yang ketiga, kita harus melakukan identifikasi waktu atau durasi kegiatan untuk informasi sisa waktu dari tiap kegiatan. Jadi itulah yang perlu kita persiapkan lebih dulu sebelum kita melakukan update daripada proyek itu sendiri. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, marilah kita ikuti slide berikut.
Alat yang kita gunakan dalam rangka melakukan update daripada proyek, pertama kita harus memiliki bar chart, yang kedua network diagram atau network planning, yang ketiga tabel float, di mana ketiga hal ini telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 1. Tentang bar chart. Jadinya bar chart kita perlukan untuk melakukan penyesuaian. Bar chart didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga diketahui float yang tersedia. Jadinya kita harus melakukan penyesuaian terhadap bar chart yang telah kita buat sebelumnya berdasarkan atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan ataupun kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Yang kedua adalah network diagram. Kita harus melakukan update terhadap network diagram berdasarkan float yang tersisa. Yang ketiga adalah tabel float. Nah, pada tabel float ini kita akan melakukan analisis terhadap total float, free float, dan independent float daripada masing-masing kegiatan daripada proyek tersebut. Itulah alat-alat yang akan kita gunakan atau yang perlu kita persiapkan untuk melakukan updating daripada proyek. Saudara mahasiswa, marilah kita ikuti slide berikut. Untuk memahami tentang bagaimana melakukan updating proyek, maka saya mencoba membuat tahapan-tahapan atau flowchart daripada proses kita menganalisis daripada proyek tersebut. Jadinya kita start ya, sebagaimana biasa kita membuat flowchart, kita mulai start. Kemudian kita harus menyiapkan gambar bar chart rencana ya. Atau mungkin kita setelah memiliki bar chart rencana pada saat kita membuat time schedule sebelumnya. Selanjutnya kita harus menyiapkan network planning rencana, atau mungkin kalian sudah menyiapkan network planning rencana pada saat kalian merencanakan time schedule sebelumnya. Kemudian tentunya dari network planning rencana kita sudah memiliki atau dapat mengetahui tentang kegiatan-kegiatan kritis dan umur daripada proyek tersebut. Selanjutnya kita melakukan analisis atau perhitungan float, yaitu total float, independent float, free float, rencana, yang dengan menggunakan tabel float. Dengan berdasarkan atas network planning yang telah kita buat, kita buatkan tabel float untuk bisa menghitung total float, free float, dan independent float untuk mengetahui waktu yang tersisa atau waktu yang tersedia. Selanjutnya, setelah kita membuat hitungan atau membuat tabel daripada float tersebut, kita lanjutkan, kita menggambar kembali bar chart setelah kita update berdasarkan catatan-catatan yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu catatan tentang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kita masukkan ke dalam bar chart update daripada proyek tersebut. Selanjutnya kita membuat tabel durasi update daripada proyek tersebut. Jadinya di sini setelah kita memasukkan
kegiatan di lapangan, kemudian baik itu kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun kegiatan yang belum disanakan. Selanjutnya kita melakukan update, jadinya kita memberikan sesuai dengan keinginan kita, jadinya tentang waktu-waktu kegiatan-kegiatan, baik waktu mulainya, waktu berakhirnya, atau waktu tambahannya berdasarkan data yang telah kita peroleh, catat sebelumnya. Selanjutnya kita membuat gambar network planning update, jadinya kita membuat network planning update lagi ya. Jadinya kita masukkan berdasarkan durasi yang kita buat ini, kita masukkan ke dalam network network diagram yang baru ya. Selanjutnya berdasarkan network planning yang kita buat, kita telah mendapatkan daripada kegiatan-kegiatan kritis maupun lintasan kritis yang merupakan umur proyek yang terupdate. Demikianlah tahapan-tahapan kita di dalam menganalisis daripada proyek tersebut untuk mendapatkan update daripada proyek itu. Setelah itu kita selesai. Saudara mahasiswa, untuk selanjutnya kita akan bahas sedikit, yaitu mengingatkan kembali tentang rumus-rumus fluid yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadinya saya mengingatkan di sini kita akan menggunakan total fluid, ya, total fluid, free fluid, dan independent fluid. Total fluid adalah waktu yang masih dapat diperpanjang tanpa mengganggu jualan proyek secara keseluruhan. Rumusnya adalah total fluid LET2 dikurangi EET1 dikurangi durasi. Jadinya kalau kita lihat di network ini, diagram ini, pertama adalah LET2 untuk menghitung total fluid dikurangi dengan EET1 dikurangi durasi. Jadinya saudara harus mengingat, silang dia ya. Nah, kalau total fluid silang, jadinya waktu start paling awal dan waktu berakhir paling akhir atau paling lambat. Selanjutnya free fluid adalah waktu yang dapat digunakan atau tersedia dalam suatu kegiatan tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Nah, rumusnya, jadinya rumus daripada free fluid adalah EET2 dikurangi EET1 dikurangi durasi. Ingat lurus ini ya, jadinya lurus dia. Nah, ini jadinya waktu mulainya paling lambat dikurangi waktu start paling awal ya. Jadinya itu lurus dia. Kemudian independent fluid adalah waktu yang tersedia dari suatu kegiatan tanpa mengganggu kegiatan yang ada di depannya atau di belakangnya. Rumusnya independent fluid ya. Independent fluid jadinya EET2 dikurangi LET1 seperti ini ya. Jadinya silangnya seperti itu, kurang durasi. Jadinya itulah cara-cara kita menghitung. Jadinya mungkin saya mengingatkan karena kita telah mempelajari sebelumnya tentang fluid ini, baik itu total fluid, free fluid, dan independent fluid. Baiklah saudara mahasiswa, selanjutnya kita akan melakukan latihan tentang analisis daripada updating proyek untuk memperdalam atau
untuk lebih memahami tentang teori-teori yang kita telah pelajari tadi. Kita akan mengangkat satu kasus. Baiklah saudara mahasiswa, kita lihat kasusnya. Pertama, ya, kita harus memiliki data rencana proyek, ya. Jadinya kita harus memiliki data rencana proyek yang telah kita susun sebelumnya, baik itu berupa time schedule, bar chart, kemudian mungkin sudah network planning rencana kita sudah membuat, yaitu dengan network planning kita akan bisa menentukan, dan dengan bar chart kita bisa menentukan predecessor daripada masing-masing kegiatan, kemudian durasinya seperti ini. Ini data proyek yang kita persiapkan. Selanjutnya, setelah kita memiliki data proyek tersebut, jadinya kita seperti saya jelaskan sebelumnya, kita harus memiliki data lapangan, ya, data daripada lapangan. Data proyek setelah dilaksanakan itu, pada kasus ini kita akan melakukan update pada hari ke-18, ya. Jadinya kita melakukan pemantauan pada hari ke-18 bagaimana kondisinya. Di sini kita akan mencatat, tentunya pada hari 18 ada pekerjaan yang sedang dilaksanakan, ada pekerjaan yang belum dilaksanakan, juga ada pekerjaan yang sudah selesai. Jadinya kita semuanya kita catat. Dari hasil catatan kita yang perlu saya berikan di sini adalah satu, kegiatan C, ini soal ya, jadinya kegiatan C akan dimulai 3 hari lagi. Jadinya setelah tanggal 18 ini 3 harinya baru mulai dia. Terus yang kedua adalah kegiatan F sudah berjalan 5 hari. Di hari ke-18 ini kegiatan F ini sudah berjalan 5 hari, tetapi akan membutuhkan tambahan waktu 3 hari lagi dari rencana. Nah, jadinya kalian lihat dulu berapa F itu membutuhkan waktu ini, kemudian dia akan harus ditambahkan lagi 3 hari waktunya, ya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan I. Kegiatan I tertunda waktu awalnya 10 hari karena keterlambatan bahan. Jadinya kegiatan I ini tidak sesuai dengan rencana, dia terlambat, dia mulainya start paling awalnya ini dia terlambat 10 hari. Itu catatan di lapangan. Kemudian yang keempat adalah kegiatan G harus bersamaan dimulainya dengan kegiatan I, tetapi tidak boleh diselesaikan lebih cepat 2 hari sejak selesainya kegiatan I. Jadinya kalian harus melihat bar chart, atau kalian harus melihat start paling awal, atau float daripada kegiatan itu di tabel floatnya. Jadinya kalian melihat juga dari bar chartnya, dari network planningnya, juga dari tabel floatnya, data-data yang nomor 4 ini. Kemudian yang kelima adalah kegiatan E adalah tepat waktu. Jadinya kegiatan E sesuai dengan waktu rencana. Kita melihat bar chart apakah waktu E itu selesai atau sedang berjalan atau bagaimana, ya, seperti itu. Kalau kita melihat kegiatan E tepat waktu, jadinya kegiatan E sudah berlangsung, dia tepat waktu dia. Lanjutkan. Kemudian kita diminta, saudara ditanyakan adalah lakukanlah updating proyek Anda dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, ya. Jadinya kita diminta membuat tahapan-tahapan dalam melakukan updating. Pertama, jadinya gambarlah bar chart rencana, ya. Saudara harus menyiapkan bar chart rencana. Dari bar chart rencana kalian diminta untuk menggambar network planningnya. Kemudian dari network planning kalian sudah bisa menentukan lintasan dan kegiatan kritis serta umur proyek. Selanjutnya dari network planning kita bisa menghitung float daripada proyek tersebut. Kemudian selanjutnya
kita menggambar bar chart ulangan, yaitu bar chart yang tadi kita udah gambar, kita gambar kembali dengan menyesuaikan waktu-waktu yang telah kita catat di lapangan. Selanjutnya kita membuat tabel durasi kegiatan setelah update. Jadinya setelah update itu gimana jadinya proyek Anda. Jadinya kita catat durasi-durasi, tentunya kegiatan-kegiatan yang masih tersisa. Jadinya yang maksudnya tersisa itu belum dilaksanakan. Selanjutnya kita menggambar kembali network planning setelah update. Dari gambar network planning tersebut, kalian sudah bisa menentukan kegiatan kritis, lintasan kritis, serta umur proyek yang saudara telah update. Itulah proses daripada kita melakukan updating proyek ya. Jadinya kalian diminta melakukan update ini dengan tahapan-tahapan seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana kita melakukannya. Jadinya itu pertanyaannya. Sesuai dengan pertanyaan itu ya kita menyiapkan, gambarlah bar chart rencana ya. Kita harus menggambar bar chart rencana dulu sesuai dengan suruhan. Kemudian selanjutnya kita menggambar network planning, kita menentukan kegiatan dan lintasan kritis setelah umur proyek rencana, kita membuat tabel perhitungan total float, free float, dan independent float, kita menggambar bar chart setelah mendapat catatan dari lapangan. Yang keenam, kita membuat tabel durasi kegiatan setelah kita melakukan update berdasarkan bar chart yang telah kita buat, yang telah kita update. Kemudian kita menggambar network planning setelah kita update. Jadinya kita sudah dapat menyelesaikan, yaitu karena kita ingin mengetahui kegiatan kritis serta lintas kritis atau umur proyeknya setelah update. Itulah saudara mahasiswa hal-hal yang kita lakukan di dalam rangka melakukan update daripada proyek. Jadinya pertama kita menggambar bar chart rencana. Ini bar chartnya ya. Jadinya saudara harus menggambar bar chart rencana. Setelah kita bisa menggambar bar chart rencana, kita menggambar adalah tentang network planning rencana ya. Ini adalah network planning rencana memiliki umur adalah 60 hari dengan kegiatan kritis A, B, E, D ya. Kegiatan kritisnya adalah kegiatan A, kegiatan B, kegiatan E, kegiatan D, kegiatan G, dan kegiatan daripada K. Inilah kegiatan-kegiatan yang rencana atau awal. Selanjutnya kita dari gambar network planning kita sudah bisa menggambar daripada atau melakukan analisis terhadap floatnya masing-masing ya. Jadinya di sini kita melihat float negatifnya ada dua, yaitu ini. Saudara perhatikan ini ya. Kemudian selanjutnya setelah kita bisa menggambar perhitungan float, maka kita lanjutkan dengan membuat bar chart update ya. Jadinya dari bar chart update ini bar chart awal ini kita update sesuai dengan catatan kita, yaitu ini kegiatan ini mundur 37. Nah, ini ya. Jadinya maju dimulainya. Ini sudah dapat lihat ini ya. Ini perhatikan ini. Jadinya kegiatan A dan B udah selesai, tidak perlu dilakukan update. Jadinya mulai kegiatan C. Nah, kegiatan C membutuhkan waktu berapa dia itu, lagi sesuai dengan catatan tadi itu. Kegiatan D dan seterusnya, saudara melakukan update terhadap bar chart yang ada ini berdasarkan catatan-catatan saudara di lapangan dan keinginan saudara selanjutnya di sini saudara lakukan. Jadinya kita memiliki catatan yang kita inginkan bagaimana, apakah proyeknya itu akan dibuat mundur atau bagaimana. Nah, saudara yang mengatur di sini di bar chart update ya.
Setelah kita menggambar bar chart, maka kita akan mencatat kegiatan-kegiatan dengan durasi tersiksa. Jadinya kegiatan-kegiatan yang masih belum selesai adalah kegiatan C, D, E. Nah ini masih sisa-sisa waktunya ya. A dan B udah selesai dia, sehingga tidak ada waktu dia. Yang sudah selesai kegiatannya kan A dan B ya. Kalau kita lihat di bar chart tadi, itu yang sudah selesai adalah A dan B, sehingga waktu yang tidak tersisanya itu tidak ada, 0 dia. Nah, jadinya kegiatan C sampai K ini masih punya waktu ini ya, masih punya waktu ini masing-masing. Saudara bisa lihat ini ya, ini yang disebut waktu catatannya. Selanjutnya kita akan melakukan penggambaran daripada network planning setelah update. Jadinya kita akan mulai melihat ya, jadinya kegiatan-kegiatan, jadinya kita lepas daripada kegiatan A dan kegiatan B. Jadinya kalian melakukan analisis berdasarkan catatan durasi tadi, sehingga selanjutnya kalian akan bisa mengisi waktu-waktunya ini berdasarkan catatan saudara. Sehingga sekarang setelah dilakukan update, proyek kalian yang dari waktu awalnya adalah 60 hari sekarang menjadi 72 hari. Itulah jadinya ada pergeseran tentang waktu, karena ada beberapa pekerjaan yang digeser-geser dan ada beberapa kegiatan yang terlambat. Itulah saudara mahasiswa, telah kita lakukan analisis tentang dan contoh tentang bagaimana kita melakukan updating project. Nah, jadinya setelah kita lakukan terjadi kemunduran yang dari waktu 60 hari menjadi 72 hari. Terima kasih atas perhatiannya saudara mahasiswa, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di topik-topik yang lainnya.